Pagi hari tanggal 15 Mei 2019, suasana pasar Terapung Lok Baintan, Kalimantan Selatan tampak ramai seperti biasa. Perahu-perahu penuh sayur dan buah berseliweran, suara tawar-menawar bercampur dengan bunyi mesin ketinting yang meraung. Namun di gia keramaian itu ada satu perahu yang anehnya tetap tertutup rapat bagai makam yang menggapung di atas Sungai Martapura. Perahu itu milik Pak Haji Mahmud, seorang pedagang buah yang sudah puluhan tahun dikenal ramah dan jujur. Biasanya sejak subuh ia sudah menyapa pelanggan dengan senyuman menawarkan pisang atau rambutan segar. Namun sudah 3 hari perahu itu tidak buka lapak. Tirai bambu masih menutup rapat, tak ada tanda kehidupan di dalamnya. Seorang sepupu Pak Haji, Pak Junaidi, mulai curiga. Ia mendayung sampan mendekat, memanggil keras beberapa kali tapi tidak ada jawaban. Hatinya berdegup cepat, firasat buruk menyelinap. Setelah beberapa menit bingung ia memutuskan mendayung ke darat untuk melapor ke aparat desa. Sekitar pukul 0900 pagi aparat kepolisian setempat bersama tim relawan sungai bergerak menuju perahu itu. Warga berkerumun di tepi sungai menatap kemas. Udara yang biasanya segar kini seolah berubah pekat. Setelah dipanggil berulang kali tetap sunyi, petugas pun terpaksa membuka paksa pintu kayu perahu. Bunyi engsel berderit membuat bulu kuduk merinding. Begitu pintu terbuka, hawa penggap bercampur bau anjir langsung menyergap. Di ruang depan terlihat Bu Halimah, istri Pak Haji, terbaring kaku bersama anak bungsu mereka yang masih remaja. Peci putih Pak Haji tergeletak di lantai, pekahannya berserakan bercampur dengan noda gelap yang menodai papan perahu. Di ruang sempit bagian belakang, Abdul, anak sulung keluarga itu, ditemukan tak bernyawa di ranjang kecilnya. Dekat ruang mesin, tubuh Pak Haji Mahmud sendiri rebah dengan tangan masih menggenggam erat sebuah kunci pas seolah berusaha melawan sampai akhir. Sementara di ujung haluan perahu, Aisyah, putri kedua yang baru berusia 16 tahun, tergeletak menghadap sungai seperti hendak melompat mencari jalan selamat, namun tak pernah sempat. 5 jiwa satu keluarga lenyap di tengah pasar Terapung yang seharusnya hanya diwarnai tawa dan aroma buah-buahan segar. Orang-orang di tepi sungai terdiam. Tidak ada yang menyangka perahu yang biasanya jadi tempat singgah untuk membeli mangga manis atau langsat segar kini berubah menjadi saksi bisu tragedi. Pasar Terapung Lok Baintan yang identik dengan kehidupan sederhana dan keramahan pedagang Banjar mendadak dikekam duka. Begitu pintu perahu Pak Haji Mahmud terbuka dan kenyataan pahit tersingkap, suasana pasar Terapung Lok Baintan mendadak berubah. Riuh tawa dan teriakan tawar-menawar hilang digantikan bisikan cemas dan isak tertahan. Polisi segera memasang garis pembatas menyingkirkan warga yang berdesakan ingin tahu apa yang terjadi di dalam. Kompol Andi Saputra, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Banjarbaru, langsung memimpin olah tempat kejadian. Beliau bukan orang baru dalam dunia penyidikan, tapi raut wajahnya tetap tegang ketika melangkah ke dalam perahu yang kini berubah menjadi TKP paling kelam di sepanjang Sungai Martapura. Pastikan jangan ada satu detail pun terlewat, tegasnya para tim forensik. Dengan sarung tangan putih mereka mulai bekerja. Kamera mendokumentasikan setiap sudut perahu, dari noda gelap di papan kayu, pekahan gelas hingga goresan-goresan kecil di dekat pintu. Semua diukur, difoto lalu dikatat dengan teliti. Hasil pemeriksaan awal segera memberi gambaran semua korban meninggal akibat benturan benda tumpul di bagian kepala. Posisi luka terutama di tengkuk dan ubun-ubun mengindikasikan pelaku menyerang secara tiba-tiba tanpa memberi kesempatan korban melawan. Waktu kematian diperkirakan antara pukul 01.00 hingga 03. Dini hari tanggal 13 Mei, artinya sudah 3 hari jenazah terdiam di perahu sebelum ditemukan. Di sudut perahu, satu temuan lain membuat semua mata terpaku, sebuah brankas besi dalam keadaan terbuka paksa. Pintu brankas bengkok, kuncinya patah dan bagian dalamnya kosong. Menurut keterangan kerabat keluarga, Mahmud baru saja menjual sebidang tanah, menyimpan uang tunai serta emas hasil kerja bertahun-tahun di brankas itu. Jumlahnya diperkirakan ratusan juta rupiah. Semua lenyap. Dari sini arah penyelidikan berubah. Ini bukan sekadar tragedi keluarga, melainkan perampokan brutal yang berakhir dengan pembunuhan massal. Pelaku jelas mengingkar harta, namun kekejamannya meninggalkan luka jauh lebih dalam di masyarakat. Malam itu juga tim penyidik membentuk posko khusus di kantor Polres Banjarbaru. Peta besar Sungai Martapura ditempel di dinding dipenuhi pin merah menandai titik perahu pedagang. Lebih dari 200 saksi dipanggil, para pedagang, perahu pembeli, bahkan warga yang sekadar melintas subuh hari. Namun tak satu pun mengaku mendengar teriakan atau melihat hal mencurigakan. Suara mesin perahu, riak air dan kabut pagi tampaknya telah menelan semua jejak. Kompol Andi menghela napas panjang. Ia tahu kasus di atas sungai jauh lebih sulit dipecahkan ketimbang di daratan. Di darat ada jejak ban sidik kaki atau kamera pengawas. Di sungai arus air bisa menghapus segalanya hanya dalam hitungan menit. Pelaku bisa datang dan pergi seperti bayangan menyelinap di antara ratusan perahu lain tanpa meninggalkan bekas.
Meski begitu, Andi yakin setiap kejahatan selalu meninggalkan jejak sekecil apapun. Dan tugasnya adalah menemukan jejak itu sebelum rasa takut menghantui seluruh masyarakat Lok Baintan. Hari-hari berikutnya berubah menjadi perjuangan melelahkan bagi tim penyidik. Setiap pagi berita tentang tragedi keluarga Mahmud memenuhi halaman surat kabar. Media sosial semakin riuh, masyarakat Banjarbaru dan daerah sekitarnya disekam rasa takut. Banyak pedagang di Lok Baintan mengaku tidak lagi berani tidur di perahu, sebagian memilih pulang lebih awal ke darat setiap malam demi rasa aman. Di ruang komando Polres Peta Sungai Martapura semakin penuh koretan dan tanda. Garis-garis merah menunjukkan jalur patroli polisi, titik-titik biru menandai lokasi saksi yang sudah diperiksa. Puluhan berkas tebal menumpuk di meja kerja Kompol Andi Saputra. Namun meski ratusan orang telah dimintai keterangan, hasilnya tetap nihil. Tidak ada yang mendengar teriakan, tidak ada suara benturan, bahkan tidak ada bayangan mencurigakan yang terlihat di antara kabut pagi. Kesulitan bertambah karena kamera pengawas di sekitar dermaga terlalu jauh. Rekaman yang didapat hanya memperlihatkan titik-titik cahaya samar dari lampu perahu. Tidak ada wajah yang jelas, tidak ada nomor lambung yang bisa dikenali. Seolah-olah pelaku benar-benar hantu yang datang lalu pergi tanpa meninggalkan jejak apapun. Tim forensik juga tidak berhasil menemukan senjata. Selama beberapa hari para penyelam menyisir dasar sungai, membalik bebatuan, mengangkat rumpun ekseng gondok yang menggapung. Tetapi hasilnya hanya lumpur, sampah plastik dan potongan kayu lapuk. Harapan seakan terkubur di dasar sungai yang gelap dan dalam. Setiap malam Kompol Andi duduk termenung lama di depan papan tulis yang penuh dengan catatan investigasi. Ia sadar semakin lama kasus ini tidak terpecahkan, semakin besar pula tekanan dari masyarakat maupun dari pimpinan. Kalau pelaku masih bebas, siapa yang bisa menjamin besok tidak ada korban lain, pikirnya sambil menatap kosong. Hingga suatu malam ketika ia menelusuri ulang seluruh berita acara pemeriksaan saksi, matanya berhenti pada satu catatan kecil yang hampir terlewat. Seorang penjual nasi kuning di tepi sungai pernah melayani seorang remaja dengan wajah pucat. Remaja itu membayar sepiring nasi seharga Rp15.000 dengan selembar uang Rp100.000 yang masih baru. Tangannya tampak bergetar saat menerima kembalian. Catatan itu memang terlihat sepele, nyaris tidak penting. Namun naluri penyidik Andi berbisik, pelan rasa takut selalu meninggalkan tanda. Ia menutup map berkas itu lalu menatap kembali peta besar di dinding ruang komando. Mungkin jejak yang mereka cari bukan berada di dasar sungai atau dalam rekaman kamera buram, melainkan tersembunyi di hal-hal kecil dalam perilaku ganjil seseorang setelah melakukan kejahatan. Keesokan harinya Kompol Andi Saputra mengumpulkan seluruh tim penyidik di ruang rapat Polres. Lampu neon berpendar pukat, papan tulis penuh koretan garis merah dan biru. Semua anggota tampak lelah, mata mereka merah akibat kurang tidur. Namun Andi membuka rapat dengan suara tegas. Kita tidak akan lagi hanya mencari pelaku lewat senjata atau sidik jari. Semua sudah disapu bersih oleh sungai. Mulai hari ini kita memburu ketakutan, ukapnya sambil melingkari kata takut besar-besar di papan tulis dengan spidol merah. Para penyidik saling pandang, sebagian menggerutkan kening. Andi lalu menjelaskan temuannya. Seorang remaja pukat membayar nasi kuning dengan uang Rp100.000 yang masih baru. Tangan remaja itu gemetar, matanya gelisah. Itu bukan perilaku biasa. Itu adalah tanda tegas Andi. Instruksi baru pun dikeluarkan. Setiap anggota diminta turun ke lapangan bukan untuk menanyakan hal umum, tetapi dengan pertanyaan khusus: apakah ada orang yang belakangan ini membayar barang murah dengan uang pecahan besar yang masih baru dan terlihat gugup dalam beberapa hari. Hasil mulai terlihat. Seorang pemilik warung internet di tepi sungai mengaku ada anak muda yang sering datang hanya untuk mengisi voucher Rp10.000, tetapi selalu membayar dengan uang Rp100.000 baru. Matanya terus bergerak ke kanan dan kiri seolah takut diawasi. Seorang penjual roti canai juga memberikan keterangan serupa. Ia ingat jelas anak itu membeli roti seharga Rp20.000 lalu uang kembalian jatuh karena tangannya gemetar. Wajahnya pucat, pasti keringat berkukuran meski malam itu udara dingin. Keterangan demi keterangan terkumpul, semuanya mengarah ke sosok yang sama, remaja kurus berwajah letis, selalu sendirian dan tampak diliputi ketakutan setiap kali mengeluarkan uang. Kompol Andi menempelkan semua kesaksian itu di papan investigasi. Potongan kertas mulai membentuk pola. Ini bukan perampok profesional, katanya. Ini anak muda. Ia panik, tidak tahu cara menyembunyikan hasil kejahatannya. Uang yang ia kira menyelamatkan justru menjadi beban yang membuatnya semakin tertekan. Tim pun segera menelusuri data kependudukan. Mereka fokus pada remaja di sekitar Banjarbaru dan Martapura yang tiba-tiba putus sekolah, memiliki gaya hidup berbeda atau diketahui terlilit hutang. Setelah menyaring puluhan nama, satu identitas menkuat: Rizky Malana, 17 tahun, siswa kelas 12 di sebuah SMA di Martapura.
Catatan sekolah menunjukkan Rizky dulunya murid biasa prestasi sedang tetapi beberapa bulan terakhir sering absen. Informasi dari lingkungan rumah kontrakannya semakin memperkuat kecurigaan. Warga mengatakan Rizky jarang keluar kamar, sering terlihat murung, bahkan beberapa kali terdengar teriakan di malam hari. Tim pengintaian segera dikerahkan. Dari sela jendela rumah kontrakan Reyot, penyidik melihat Rizky menghabiskan hari-harinya sendirian. Ia jarang makan, hanya mie instan. Kadang ia membuka bungkusan plastik besar berisi tumpukan uang baru menghitung dengan tangan bergetar lalu cepat-cepat menyembunyikannya di bawah ranjang. Di saat lain ia duduk meringkuk di sudut kamar menutup telinga, mulutnya bergumam tak jelas seakan bayangan malam itu terus menghantui. Semua perilaku itu kokok dengan profil pelaku yang dibayangkan Andi, seorang remaja yang terjebak dalam rasa takut setelah melakukan tindak brutal. Andi tahu jaring sudah hampir menutup, namun ia tetap berhati-hati. Kita tidak bisa gegabah. Kita harus pastikan bukti cukup agar tidak ada celah hukum, ujarnya pada tim. Malam itu rencana penangkapan mulai disusun. Jalan kecil menuju kontrakan dipetakan, waktu operasi ditentukan dan tim penyergapan ditugaskan. Banjarbaru yang biasanya lenggang di malam hari malam itu menjadi saksi diam persiapan sebuah pengungkapan besar. Kompolandi berdiri menatap peta terakhir kali. Dalam hati ia tahu yang mereka hadapi bukan sekadar pelaku kejahatan tapi juga seorang anak muda yang hidupnya hancur oleh utang dan pilihan salah. Namun keadilan harus ditegakkan dan rasa takut yang menghantui masyarakat harus segera diakhiri. Malam itu udara Banjarbaru terasa lebih dingin dari biasanya. Jalan-jalan kecil menuju kontrakan tua di pinggir kota tampak sepi, hanya terdengar suara anjing menggonggong dari kejauhan. Lampu jalan berkelip-kelip redup menciptakan bayangan panjang yang menambah suasana mencekam. Di posko sementara, Kompol Andi Saputra memeriksa rencana operasi sekali lagi. Peta kontrakan ditempel di dinding dengan tanda panah menunjukkan jalur masuk dan keluar. Tim penyergap dibagi menjadi 3 kelompok, 2 tim menutup jalan depan dan belakang, sementara tim inti bergerak langsung ke pintu kamar Rizky. Tidak ada tembakan kecuali benar-benar terpaksa, tegas Andi. Ingat, dia masih remaja. Kita tangkap dengan cepat dan pastikan tidak ada celah bagi dia untuk melarikan diri. Semua anggota mengangguk, wajah mereka tegang tapi penuh tekad. Menjelang tengah malam tim bergerak. Langkah-langkah sepatu pelan menapaki jalan sempit yang hanya diterangi sinar lampu kuning temaram. Kontrakan Reyot itu tampak sunyi. Dari balik jendela tertutup tirai lusuh sama-sama terlihat cahaya lampu kecil. Rizky belum tidur, sinyal tangan diberikan. 3 anggota mendekat ke pintu, sisanya bersiap di sisi kiri dan kanan. Detik-detik terasa panjang. Andi mengangkat tangan memberi aba-aba. Ketukan keras terdengar 3 kali di pintu besi, duk-duk-duk. Di dalam terdengar suara benda jatuh. Ada langkah tergesa lalu hening. Sebelum Rizky sempat bereaksi lebih jauh, tim menerobos masuk. Pintu besi berderit keras disusul cahaya senter menyorot ke seluruh ruangan. Rizky berdiri terpaku di sudut kamar. Tubuhnya kurus, wajah pucat, mata merah karena kurang tidur. Kedua tangannya menggantung lemas di sisi tubuh. Di lantai tampak bungkusan plastik besar setengah terbuka memperlihatkan tumpukan uang baru. "Anda Rizky Maulana?" tanya salah satu anggota dengan suara lantang. Rizky hanya menatap kosong lalu perlahan mengangguk. Tidak ada perlawanan, tidak ada usaha kabur. Seolah-olah ia memang sudah menunggu saat ini datang. Dengan cepat borgol dipasang di pergelangan tangannya. Rizky tidak melawan, hanya menunduk, bahunya gemetar halus. Saat digering keluar kamar, ia sempat menoleh sebentar ke bungkusan uang di lantai lalu menutup mata seperti menyerah pada takdir. Di luar udara malam terasa semakin berat. Warga sekitar yang penasaran mulai berdatangan berbisik-bisik ketika melihat remaja itu digiring masuk ke mobil polisi. Beberapa orang menggeleng tak percaya seorang anak 17 tahun yang dulu sering terlihat menggayuh sepeda ke sekolah kini dibawa sebagai tersangka kasus paling menggemparkan Banjarbaru. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, suasana hening. Hanya terdengar deru mesin mobil. Rizky duduk di kursi belakang, kedua tangan terborgol di depan, matanya menatap kosong keluar jendela. Sesekali bibirnya bergerak pelan seakan ingin bicara tapi tak ada kata yang keluar. Kompol Andi yang duduk di sampingnya akhirnya membuka suara. "Uang itu apakah membuatmu bisa tidur lebih nyenyak?" Rizky, pertanyaan itu sederhana tapi langsung menusuk. Rizky menoleh mata berkakak-kakak. Tiba-tiba air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, bahunya terguncang oleh tangisan tertahan. "Maaf Pak, saya tidak kuat lagi." Suaranya serak nyaris tak terdengar. Malam itu di dalam mobil polisi yang melaju di jalan sepi Banjarbaru, beban berat yang selama ini ia pikul mulai runtuh. Malam semakin larut ketika mobil polisi yang membawa Rizky Maulana tiba di Mapolres Banjarbaru. Halaman kantor yang biasanya lenggang kini tampak sibuk. Beberapa anggota berjaga sementara di dalam gedung ruang interogasi sudah disiapkan. Lampu neon menyala terang, meja besi dingin berdiri di tengah ruangan, 2 kursi berhadap-hadapan.
Rizky digiring masuk dengan tangan terborgol. Wajahnya tampak letih, mata merah bengkak, bahunya lunglai. Ia duduk pelan menunduk menghindari tatapan siapapun. Di depannya Kompol Andi Saputra duduk tenang, sebuah buku catatan dan pena tergeletak di meja. Tidak ada tumpukan berkas menakutkan, tidak ada bentakan. Hanya keheningan yang terasa berat. Beberapa menit pertama berlalu tanpa kata. Hanya suara kipas angin berdesit dan detik jam dinding yang terdengar. Rizky menatap kosong ke permukaan meja, jarinya gemetar kecil. Andi sengaja membiarkan hening itu menggantung, memberi ruang bagi beban batin remaja itu. Akhirnya Andi membuka, suara lembut namun tegas. Rizky, apakah uang itu membuatmu tenang? Membuatmu bisa tidur lebih nyenyak? Pertanyaan sederhana itu seperti menghantam dinding rapuh di hati Rizky. Bibirnya bergetar, matanya memerah, lalu air mata menetes jatuh ke meja besi. Ia terisak menutup wajah dengan kedua tangan yang masih terborgol. Tidak pak, setiap kali saya pegang uang itu yang saya lihat kumat darah, saya tidak tahan lagi. Suaranya peka, tubuhnya tergoncang. Andi menunggu, tidak memotong tangisan itu. Setelah beberapa saat Rizky mulai berbicara tersendat-sendat. Ia menceritakan bagaimana utang judi online menjeratnya, bagaimana ia dikejar rentenir, dipukul dan diancam. Dalam keputusannya mengingkar keluarga Mahmud yang baru saja menjual tanah, yakin bahwa di dalam perahu mereka ada banyak uang tunai. Malam tanggal 13 Mei, Rizky mendayung perahu kecil mendekat. Niat awalnya hanya untuk membuka brankas dan mengambil uang lalu pergi diam-diam. Tapi suara logam ketika ia mencoba mengkongkel kunci membangunkan Abdul, anak sulung keluarga itu. Panik Rizky memukul dengan linggis. Dalam hitungan detik semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Air mata terus mengalir saat Rizky mengulang kejadian malam itu. Saya tidak berniat membunuh semua, tapi ketika yang lain bangun saya takut ketahuan saya tidak bisa berhenti, katanya dengan suara parau. Andy menatap remaja itu lama mencoba menahan emosi. Di hadapannya bukan lagi sekadar tersangka, melainkan seorang anak muda yang tersesat, dihantui rasa takut dan keputusan salah yang merenggut 5 nyawa. Saya tahu kamu menyesal, ujar Andi pelan. Tapi kamu harus bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi. Keadilan bukan hanya untuk mereka yang pergi, tapi juga untuk masyarakat yang kini hidup dalam ketakutan. Rizky mengangguk perlahan, wajahnya basah oleh air mata. Malam itu di ruang interogasi dingin ia menandatangani berita acara pemeriksaan. Tulisannya bergetar, tapi setiap huruf menjadi pengakuan yang mengakhiri 2 minggu perburuan melelahkan. Bagi polisi ini adalah titik terang. Bagi Rizky ini adalah awal dari perjalanan panjang menuju pengadilan dan juga awal dari hari-hari yang akan ia jalani dengan bayang-bayang dosa. Beberapa bulan setelah pengakuan Rizky Maulana, ruang sidang pengadilan negeri Banjarbaru dipenuhi lautan manusia. Sejak pagi buta warga sudah berbondong-bondong datang, sebagian berdiri di halaman hanya untuk melihat jalannya persidangan. Kasus ini bukan lagi sekadar catatan hukum, tetapi telah menjadi luka kolektif masyarakat Martapura dan Banjarbaru. Di ruang sidang suasana terasa berat. Deru kipas angin tua berpadu dengan bisik-bisik hadirin. Di barisan depan keluarga korban duduk dengan wajah muram. Ada yang menunduk, ada yang menangis terisak, ada pula yang menatap kosong ke arah kursi terdakwa. 5 nyawa dari keluarga Mahmud hilang malam itu dan hari ini mereka menuntut jawaban serta keadilan. Pintu samping terbuka. Rizky digiring masuk dengan seragam tahanan berwarna oranye, tangannya diborgol. Tubuhnya tampak lebih kurus dibanding saat ditangkap. Rambutnya berantakan, wajah pucat dan matanya sayu. Ia menunduk menghindari tatapan ratusan pasang mata yang menembus dirinya. Suara bisik-bisik makin keras, beberapa orang menahan amarah, sebagian lain hanya menggeleng tidak percaya. Majelis hakim memasuki ruangan, semua berdiri. Sidang dimulai. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan panjang pembunuhan berencana, perampokan disertai kekerasan dan hilangnya 5 jiwa tak berdosa. Setiap kalimat menggema membuat udara di ruang sidang semakin sesak. Rizky duduk kaku, matanya tertuju ke meja kayu di depannya. Setiap kata membunuh dan merampok terdengar bagai palu menghantam telinganya. Ia menutup mata, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ketika jaksa selesai, hakim memberi kesempatan kepada Rizky untuk berbicara. Dengan suara lirih nyaris berbisik ia berkata, saya minta maaf. Saya tahu permintaan maaf saya tidak akan mengembalikan apapun. Tapi setiap hari saya dihantui wajah mereka. Saya menyesal, sangat menyesal. Suara isak tangis terdengar dari bangku keluarga korban. Beberapa orang terisak keras, sementara yang lain menatap Rizky dengan tatapan penuh luka. Setelah melewati proses panjang, saksi-saksi kembali dipanggil, bukti-bukti ditunjukkan dan pengakuan Rizky diperkuat. Semua jelas dialah pelaku tunggal tragedi malam itu. Akhirnya setelah bermusyawarah, majelis hakim menjatuhkan putusan hukuman seumur hidup. Putusan itu dibacakan dalam keheningan yang menusuk. Suara ketukan palu hakim bergema menandai akhir dari persidangan yang menyayat hati. Rizky menunduk, matanya basah.
Tidak ada protes, tidak ada bantahan. Seolah ia menerima bahwa vonis itu memang sudah tertulis sejak malam ia mendayung perahu kecil ke arah keluarga Mahmud. Bagi keluarga korban, hukuman itu membawa sedikit rasa lega meski tidak akan pernah bisa menggantikan orang yang mereka cintai. Bagi masyarakat sedang, ini menjadi pelajaran pahit bahwa utang judi dan rasa takut bisa menyeret seorang remaja menjadi pelaku tragedi kelam. Di luar gedung pengadilan ratusan warga masih berkumpul. Sebagian menghela napas lega, sebagian lain menitikkan air mata. Persidangan telah usai tetapi luka yang ditinggalkan tragedi Lok Baintan akan tetap memberas dalam ingatan mereka. Kisah tentang Rizky Maulana bukan sekadar perkara pidana melainkan juga peringatan keras tentang bahaya judi, utang dan keserakahan. Hanya dengan satu keputusan salah di saat putus asa, seorang remaja biasa bisa berubah menjadi pelaku tragedi yang menghancurkan keluarga tak berdosa dan hidupnya sendiri. Pelajaran yang bisa kita ambil: jangan pernah biarkan keserakahan menutup akal sehat. Carilah bantuan ketika menghadapi kesulitan, jangan memilih jalan kejahatan. Uang hanya punya nilai ketika diperoleh dengan keringat kerja keras dan kejujuran. Jika menurut Anda kisah ini memberikan pelajaran berharga, jangan lupa untuk klik like, bagikan dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Setiap dukungan dari Anda adalah semangat bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah yang penuh makna dan inspirasi.